Pemberontakan Yahudi melawan Kekaisaran Romawi pada tahun 66 hingga 135 Masehi merupakan salah satu konflik paling dramatis dalam sejarah kuno. Perang ini bukan hanya sekadar konflik militer, tetapi juga perjuangan identitas dan kebebasan sebuah bangsa yang terjajah. Kota Yerusalem sebagai pusat spiritual dan budaya Yahudi menjadi medan pertempuran utama yang akhirnya hancur lebur dalam peperangan ini. Konflik ini bermula dari ketegangan yang berakar pada ketidakadilan sosial, penindasan politik, dan tekanan budaya dari kekuasaan Romawi yang dominan. Pemberontakan ini mencerminkan perlawanan rakyat yang mencoba mempertahankan hak-hak mereka di tengah dominasi asing yang kuat. Perang Romawi versus Yahudi menjadi contoh tragis bagaimana kekuatan militer yang besar dapat menghancurkan sekaligus membentuk ulang sebuah bangsa dan wilayah. Dalam peperangan ini, kota suci Yerusalem mengalami kehancuran yang membawa dampak besar pada sejarah Yahudi dan dunia. Melalui video ini, kita akan mengupas latar belakang, tokoh penting, jalannya perang, dampak, serta warisan dari pemberontakan ini, sambil membahas berbagai teori yang menjelaskan dinamika konflik tersebut secara lebih mendalam. Ketegangan antara rakyat Yahudi dan Kekaisaran Romawi telah berlangsung lama sebelum pecahnya pemberontakan. Sistem pemerintahan Romawi yang menempatkan gubernur asing dan pengenaan pajak berat memicu ketidakpuasan rakyat yang ingin mempertahankan identitas dan kebebasan agama mereka. Teori konflik sosial menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi dan politik menjadi pemicu utama terjadinya pemberontakan. Rakyat Yahudi yang miskin dan tertindas merasa terancam oleh dominasi elit Romawi dan kolaborator lokal. Adanya praktik religius Yahudi yang ketat juga menjadi sumber ketegangan dengan budaya Romawi yang politeistik dan seringkali dianggap menghina keyakinan Yahudi. Teori identitas dan resistensi budaya sangat relevan untuk memahami perlawanan yang muncul. Pemberontakan pertama pada tahun 66 dipicu oleh insiden-insiden kekerasan di Yerusalem yang memperlihatkan ketidakmampuan Romawi dalam mengelola konflik sosial dan keagamaan di wilayah jajahannya. Selain faktor internal, kondisi politik Romawi yang sedang menghadapi tekanan dari berbagai front juga melemahkan kontrol mereka, memberikan kesempatan bagi pemberontak Yahudi untuk mengorganisir diri. Namun Romawi merespons dengan keras, mengirimkan pasukan yang sangat kuat di bawah komando Jenderal Vespasianus dan kemudian Trajan yang menunjukkan betapa seriusnya kekaisaran menghadapi ancaman pemberontakan ini. Di pihak Yahudi, beberapa tokoh penting muncul sebagai pemimpin perlawanan, seperti Yosef ben Matityahu, yang kemudian dikenal sebagai sejarawan Yosefus. Kepemimpinan mereka menggabungkan strategi militer, diplomasi, dan semangat nasionalisme. Sejarawan Yosefus, meski kemudian berpihak pada Romawi, memberikan catatan penting tentang pemberontakan yang membantu kita memahami perspektif kedua belah pihak. Teori sejarah naratif menjadi alat penting dalam menafsirkan peristiwa ini. Jenderal Romawi Vespasianus dan putranya Titus memainkan peranan kunci dalam menekan pemberontakan. Kepemimpinan mereka menunjukkan model kepemimpinan militer Romawi yang terorganisir dan disiplin tinggi. Kaisar Hadrian yang memerintah pada pemberontakan Bar Kokhba 130-135 Masehi, mengambil kebijakan keras dengan menghancurkan pusat-pusat Yahudi dan melarang praktik keagamaan tertentu yang menimbulkan konflik lebih lanjut. Kepemimpinan di kedua pihak juga memperlihatkan dinamika antara kekuasaan dan perlawanan, di mana tokoh pemberontak harus menjaga semangat rakyat sekaligus menghadapi superioritas militer Romawi. Dalam konteks teori kepemimpinan konflik, kita dapat melihat bagaimana keputusan strategis dan ideologi berperan dalam menentukan nasib pemberontakan ini. Pemberontakan pertama, 66-73 Masehi, dimulai dengan pengusiran pejabat Romawi dan bentrokan di Yerusalem. Pasukan pemberontak sempat menguasai beberapa wilayah, namun akhirnya menghadapi balasan besar dari Romawi.
Romawi melancarkan pengepungan yang brutal terhadap Yerusalem pada tahun 70 Masehi, yang berakhir dengan penghancuran Bait Suci, sebuah momen yang sangat penting dan memilukan dalam sejarah Yahudi. Teori perang pengepungan membantu menjelaskan strategi Romawi. Perlawanan Yahudi yang gigih memanfaatkan medan perkotaan dan benteng-benteng yang kuat, termasuk benteng Masada, yang menjadi simbol pertahanan terakhir sebelum jatuh ke tangan Romawi pada 73 Masehi. Pemberontakan kedua, yang dikenal sebagai pemberontakan Bar Kokhba 132 sampai 135 Masehi, dipimpin oleh Simon Bar Kokhba dan menjadi perlawanan terbesar setelah kehancuran Yerusalem. Konflik ini berlangsung lebih luas dan lebih intens. Romawi menurunkan pasukan besar, menggunakan taktik pembakaran dan pembantaian untuk menghancurkan basis perlawanan dan mengendalikan wilayah yang semakin luas. Teori perang total bisa diterapkan untuk memahami cara Romawi menghancurkan perlawanan ini. Kedua pemberontakan ini menandai titik balik dalam sejarah Yahudi dengan dampak besar terhadap populasi, agama, dan wilayah yang menyebabkan diaspora dan perubahan signifikan dalam identitas Yahudi. Kekalahan Yahudi membawa dampak besar pada aspek sosial dan budaya mereka. Kehancuran Yerusalem dan Bait Suci mengakhiri pusat keagamaan Yahudi yang paling suci, sebuah trauma kolektif yang membekas selama berabad-abad. Konsekuensi politiknya berupa hilangnya otonomi Yahudi dan kontrol penuh Romawi atas wilayah tersebut, yang menimbulkan pergeseran besar dalam struktur kekuasaan di Timur Tengah. Teori kolonialisme dan dominasi politik relevan untuk menggambarkan perubahan ini. Pemberontakan juga mempercepat diaspora Yahudi, di mana komunitas Yahudi tersebar ke berbagai wilayah dunia, membentuk identitas baru di luar tanah asal mereka. Selain itu, penindasan Romawi yang keras dan pelarangan ritual keagamaan menciptakan ketegangan yang berlanjut hingga masa-masa berikutnya, termasuk periode Kekaisaran Bizantium. Dari sisi Romawi, keberhasilan mereka mempertahankan kekuasaan, memperkuat stabilitas sementara wilayah jajahan, namun sekaligus memperlihatkan kerentanan kekaisaran menghadapi pemberontakan etnis dan agama. Dampak jangka panjang konflik ini membentuk dasar bagi konflik dan hubungan antara berbagai komunitas di wilayah tersebut yang berlanjut hingga zaman modern. Perang Romawi versus Yahudi mengajarkan kita banyak tentang kompleksitas hubungan antara kekuasaan imperium dan identitas budaya yang kuat. Konflik ini menjadi studi kasus klasik dalam teori pemberontakan dan dominasi. Warisan budaya dari kehancuran ini dapat dilihat dalam sastra, agama, dan memori kolektif Yahudi yang terus memengaruhi pergerakan Zionis dan sejarah modern Israel. Monumen dan situs seperti reruntuhan Bait Suci dan Masada menjadi simbol perjuangan dan ketahanan, sekaligus objek kajian arkeologi dan sejarah yang penting. Dari perspektif militer, peperangan ini menunjukkan keunggulan taktik Romawi sekaligus batas-batasnya dalam menghadapi perlawanan rakyat yang bersemangat dan terorganisir. Pelajaran besar lainnya adalah pentingnya dialog dan pemahaman antara budaya berbeda untuk mencegah konflik berkepanjangan yang menimbulkan kehancuran besar. Akhirnya, sejarah pemberontakan Romawi versus Yahudi mengingatkan kita bahwa konflik antar bangsa dan agama seringkali berakar pada kebutuhan dasar manusia akan keadilan, kebebasan, dan pengakuan. Pemberontakan Yahudi melawan Romawi merupakan bab penting dalam sejarah yang tidak hanya berbicara tentang perang, tapi juga tentang perjuangan identitas dan eksistensi sebuah bangsa. Kehancuran Yerusalem menjadi tanda tragis yang masih dikenang hingga hari ini. Melalui konflik ini, kita belajar bagaimana kekuasaan militer yang besar tidak selalu bisa menghapus semangat dan keinginan sebuah rakyat untuk merdeka dan mempertahankan keyakinannya. Dampak dari pemberontakan ini masih terasa hingga masa modern, dengan pengaruhnya pada dinamika politik dan budaya di Timur Tengah dan dunia. Warisan dari peperangan ini juga mengajarkan kita pentingnya memahami akar konflik dan mencari solusi damai
agar tragedi serupa tidak terulang kembali di masa depan. Dengan mempelajari sejarah ini secara mendalam, kita bisa mengambil hikmah tentang pentingnya toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, dan perlunya menjaga perdamaian dunia.